Oke, selamat datang di online course fotogrametri. Selamat datang kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dalam pertemuan ini kita akan melakukan pembahasan terkait pengukuran GCP dan ICP. Pengukuran GCP ICP sendiri ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam fotogrametri untuk menghasilkan suatu ortofoto atau model 3 dimensi dengan nilai koordinat atau bentuk yang akurat. Oke, kita mulai bahwa dalam kegiatan fotogrametri sendiri ada 3 kegiatan orientasi ya, yang kita ketahui. Ada inner orientation atau orientasi dalam untuk mengetahui parameter-parameter internal dari masing-masing kamera. Kemudian kita gabungkan sehingga bisa mendapatkan orientasi relatif yang menghasilkan suatu model 3 dimensi relatif tanpa koordinat. Dan yang terakhir adalah absolute orientation atau orientasi absolut. Nah, dari orientasi absolut di sini adalah kita menginput koordinat tanah ke dalam model 3 dimensi yang tadi kita dapat relatif, sehingga menghasilkan suatu model 3 dimensi yang sudah mempunyai koordinat dengan ukuran yang sudah sesuai dengan kondisi aslinya. Orientasi absolut sendiri pada dasarnya memiliki fungsi memperbaiki skala dan membetulkan atau memperbaiki sistem koordinat. Penentuan skala yang didapatkan yang membandingkan ukuran di lapangan dengan hasil pengukuran kita dan di model, sehingga menghasilkan nanti model tersebut mempunyai skala yang sesuai atau kondisinya memang benar sesuai. Nah, orientasi absolut ini realisasinya adalah dalam pengukuran GCP-ICP. Oke, tapi perlu diketahui bahwa pada saat ini sebenarnya setiap pesawat maupun yang berawak atau tanpa awak, drone dan lain-lain sudah memiliki GPS on board, yang berarti setiap posisi kamera itu sudah mempunyai koordinat. Dan jika kita gabungkan atau kita olah, sehingga pada dasarnya walaupun tanpa GCP, peta kita atau foto kita atau model 3 dimensi kita sudah punya koordinatnya sebenarnya ya. Tapi basis koordinatnya itu adalah GPS-nya GPS handheld, yang mana kita tahu bahwa GPS handheld itu ketelitiannya 2 sampai 5 meter. Nah, untuk mendapatkan peta akurat tentu kita tidak akan menggunakan GPS handheld 2 sampai 5 meter, sehingga kita membutuhkan pengukuran lebih teliti. Ya, dalam hal ini kita menggunakan GPS menggunakan metode yang teliti. Nah, metode yang teliti itu kita bisa menggunakan GPS geodetik, bisa menggunakan terrestris. Jadi fungsi GCP sendiri sekarang bukan berarti menginput koordinat dari yang tidak ada koordinat jadi ada koordinat, bukan. Fungsi GCP ICP sendiri sekarang lebih memperbaiki atau meningkatkan akurasi koordinatnya itu sendiri. Karena apa? Ya, tadi sudah sebutkan bahwa karena sekarang drone sudah memiliki GPS on board-nya. Hanya akurasinya ya, akurasi handheld ya. Oke. Absolute orientation sendiri memiliki fungsi memberikan koordinat model ke posisi tanah. Outputnya dari sini kita bisa lihat bahwa dari 2 image itu terdapat satu titik yang ketika digabungkan menjadi model, dan ketika titik tersebut kita ukur di lapangan dan kita kembalikan ke model, sehingga menghasilkan outputnya adalah model tersebut mempunyai referencing atau mempunyai koordinat yang akurat. Nah, pengukuran GCP sendiri atau ground control point merupakan pengukuran titik kontrol tanah yang berfungsi untuk mengikat model relatif yang tadi saya bicarakan menjadi memiliki model koordinat tanah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bentuk dari ground control point itu macam-macam. Di sini salah satunya di mana ada sekelompok orang melakukan pengukuran, di tengahnya diberikan tanda ya. Nah, ini contoh dari ground control point. Selebihnya akan saya beri kan di slide berikutnya. Nah, jika kita lihat tanda X ini, itu merupakan tanda X hasil foto udara dari drone atau dari pesawat ketika merekam tanda GCP-nya itu sendiri. Jika kita lihat kembali ke sini, di sini ada tanda X.
Nah, ketika kita lihat di fotonya, tanda X tersebut terlihatnya seperti ini. Nah, ketika pengolahan, nilai X yang di tengah ini akan kita masukkan koordinatnya. Begitu kurang lebih ya. Jadi dari koordinat sini kita ukur pakai GPS geodetik atau TS. Kemudian ketika pengolahannya kita tinggal input titik tengahnya itu berapa koordinatnya. Nah, kurang lebih seperti itu garis besarnya. Sehingga ketika kita pengolahan, kita input titik tengahnya, kemudian kita melakukan pengolahan, rektifikasi, triangulasi udara sehingga menghasilkan suatu model yang memiliki koordinat. Fungsi dari GCP atau Ground Control Plane adalah pertama meningkatkan kualitas atau akurasi ortofoto, kemudian memberikan faktor koreksi hasil olah yang berupa dome effect, karena pada dasarnya setiap foto itu mempunyai suatu efek yang dia objeknya akan menggelembung atau membuat seperti 3 dimensi yang membuat seperti membesar, fish eye, dan juga memudahkan dalam proses kegiatan georektifikasi. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran GCP ini ada 6 ya. Pertama, jumlah GCP-nya, kedua, sebaran GCP, ketiga, bentuk primark, keempat, metode, kelima, quality control, dan keenam, standar. Nah, dalam pertemuan ini kita akan kupas tuntas terkait apa saja yang harus diperhatikan dalam GCP ini, karena penting ya, karena ketika kita bicara GCP, outputnya adalah semakin baik GCP-nya, maka akan semakin baik juga hasil dari ortofoto kita atau model kita. Nah, secara teoritis bahwa jumlah minimum GCP itu sebanyak 3 titik ya, sebanyak 3 titik karena kita melihat 3 titik itu sebagai parameter X, Y, dan Z. Ada 3 parameter sehingga untuk menemukan 3 titik sebenarnya sudah cukup. Tapi ini hanya teoritis ya. Di lapangannya tentu tidak mungkin 3 titik yang dibutuhkan. Tentu makin banyak titik akan semakin baik. Nah, sebenarnya berapa sih ideal jumlah GCP? Nanti kita akan bahas jumlah ideal GCP. Memang tidak ada teori pasti yang menjelaskan jumlahnya harus sekian, tapi nanti kita akan bahas di paper-paper yang ada atau penelitian yang telah dilakukan. Nah, terkait jumlah tadi minimum 3 ya, tapi kita akan ketika aplikasinya akan lebih. Kemudian syarat sebaran GCP itu pertama tersebar di sekitar perimeter daerah pemetaan atau di pojok-pojok objek yang akan kita petakan. Kemudian terdapat GCP pada pusat pemetaan. Jadi selain di pojok-pojok, kita juga harus ada nanti di tengahnya. Selain itu harus tersebar secara merata di sekitar area pemetaan. Nah, tersebar secara merata seperti apa nanti di slide berikutnya akan dijelaskan, dan harus memperhatikan kondisi topografis. Nah, ini maksudnya ketika kita mendapatkan suatu objek pemetaan dengan kondisi topografis yang berbeda, contohnya ada daerah yang berbukit, ada yang daerah yang rendah. Nah, kita harus memperhatikan bahwa di daerah berbukit itu kita harus memasang 1 GCP, di daerah rendah juga memasang 1 GCP. Seperti itu. Oke. Di sini ada satu paper dari Patricio Martinez Caricondo. Di paper ini peneliti menjelaskan tentang variasi terkait ground control point. Nah, jadi kita akan bahas sebenarnya sebaiknya seperti apa jumlah dan sebaran GCP yang baik menurut paper ini. Okay. Nah, terkait sebaran di sini peneliti melakukan konfigurasi sebaran GCP yang berbeda-beda. Bisa dilihat yang di sebelah A ini konfigurasinya GCP-nya hanya di pojok saja. Nah, yang B, GCP-nya hanya di tengah saja. Jadi pojoknya tidak ada, yang di tengah ada. Yang C itu hanya di bagian sisi tertentu. Nah, coba di sini kita lihat bagian sisi tertentunya di sebelah kiri atas. Dan yang D, ini distribusinya menyebar secara merata. Kita lihat di sini merata semuanya. Merata, dan juga yang di bawah juga dia merata. Jika kita bagi ke dalam suatu box atau suatu sel
dia akan merepresentasikan satu sel itu satu GCP. Nah, yang terakhir yang E ini adalah random, jadi acak ya, dia tidak melihat sebarannya bagaimana, pokoknya acak dimanapun. Nah, dari konfigurasi ini kita lihat bahwa jika kita baca grafiknya, kita perhatikan nilai RMS XY atau akurasinya. Dari sini kita lihat yang warna biru itu yang paling kecil. Ya. Kita lihat warna biru itu tipe 3 corner distribution, ya. Tipe 3 corner distribution, ya. Dan dilanjutkan dengan stratified distribution. Nah, jadi intinya untuk menghasilkan GCP yang baik menurut penelitian ini, setidaknya kita harus tersebar di pojok-pojoknya, dan juga kita juga harus menyebarkan secara merata di sekitar daerah penelitian atau pemetaan kita. Nah, setelah diolah bahwa disimpulkan bahwa memang stratified atau distribusi secara merata menghasilkan tingkat presisi peta yang lebih tinggi. Nah, jadi jika kita melihat nanti suatu daerah, nah sebisa mungkin GCP-nya itu tersebar secara merata. Untuk menghasilkan akurasi horizontal dan vertikal yang akurat, jarak antar GCP sekitar 1,7 GCP per hektar, atau jarak GCP itu sekitar 84 meter. Nah, ini menurut penelitian ini. Sehingga masih banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang menyebutkan GCP sebaran ideal dan jumlah ideal yang berapa. Hanya kita akan mencoba mencontohkan dalam satu penelitian. Jadi sebarannya itu pertama adalah menyebar, dan yang kedua jumlahnya 1,7 GCP per hektar atau setiap 84 meter. Oke. Tapi pada prinsipnya semakin banyak GCP akan semakin baik. Ya. Hanya memang konsekuensinya semakin banyak GCP, waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan akan semakin banyak. Nah, itu saja. Ya. Nah, bentuk GCP seperti apa? Ya, bentuk GCP itu macam-macam. Ada yang kita menggunakan aeropoint atau seperti ini kita print, ya. Jadi kita tempatkan GCP itu di suatu lokasi yang terbuka, tidak tertutup dengan apapun, sehingga mudah ketika dilihat. Bentuknya ada seperti ini, checkerboard ya, kita kotak-kotak. Ada cross design, ada reticle design, ya. Ada yang pakai di pilok, di tanah, ada juga yang dibuat seperti ini pakai batu-batu. Prinsipnya adalah bentuk GCP itu memudahkan ketika kita menitikan di foto tersebut, ya. Kalau kita buat dia bentuknya checkerboard, itu akan lebih memudahkan karena kita bisa melihat tengahnya. Nah, hanya catatannya ketika kita checkerboard itu pastikan warnanya kontras, terang dan gelap. Karena pengalaman saya menggunakan warna putih di sini, oranye di sini, hasilnya hanya putih kelihatannya karena pantulan cahaya. Jadi sebaiknya gunakan warna yang kontras, hitam putih atau biru kuning. Nah, seperti itu. Oke, di mana saja kira-kira GCP itu harus diletakkan? GCP harus diletakkan yang pasti di daerah yang aman, kemudian terbuka dan mudah dikenali ketika kita melakukan pengolahan, serta kita pastikan tidak ada yang mengganggu, khususnya ketika melakukan akuisisi data. Nah, dan juga mudah diakses kalau bisa, ya. Jadi kelima aspek tersebut harus diperhatikan ketika melakukan pemilihan lokasi GCP. Ya, jadi ketika dikira lokasinya itu aman, baru kita pasang primarknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di atas primarknya kita ukur titik GPS-nya atau titik ini. Jadi sehingga kita dapat koordinat nanti pojok dari tengah dari si titik tersebut. Nah, GCP sendiri biasanya GCP sendiri temannya atau pasangannya adalah ICP. Nah, apa sih ICP? Secara kepanjangan ICP itu adalah Independent Checkpoint. Ya, Independent Checkpoint digunakan untuk mengontrol dan akurasi si model tersebut.
Kira-kira bedanya apa ya GCP dengan ICP? Oke. Kalau tadi saya bilang GCP itu kita input ya, jadi dari suatu model yang tidak akurat kita input koordinat GCP yang difoto, kita input hasil koordinat hasil pengukuran, kemudian sehingga menghasilkan koordinatnya atau ortofoto atau model 3 dimensi yang sudah punya akurasi yang bagus. Nah, pertanyaannya adalah memang sebagus apa hasil ortofoto hasil GCP kita, hasil input GCP kita gitu ya? Apakah ketika kita stack out daerah tertentu apakah sesuai koordinatnya atau seperti apa? Nah, ICP ini tugasnya adalah untuk mengontrol kualitas ortofoto ya. Cara mengontrolnya gimana ya? Bentuk ICP itu sebenarnya sama ya, bentuknya primak seperti ini ya. Hanya ketika pengolahannya tidak diinput, tidak dimasukkan dalam pengolahan rektifikasi, sehingga itu dibiarkan terpisah, sehingga nanti ketika hasil pengolahan sudah selesai kita bisa membandingkan koordinat yang ada di foto dengan koordinat hasil pengukuran. Jadi nanti ICP tetap diukur menggunakan GPS. Hasilnya ini sebagai contoh kita punya ICP 1, koordinat hasil pengukuran sekian. Nah, ketika hasil modelnya itu sudah dapat koordinat yang bagus, kita sudah tahu di titik ICP itu berapa koordinatnya. Kita bisa tandai ICP itu koordinat di fotonya berapa. Misalnya koordinat di foto adalah 20 sekian-sekian. Sehingga kita akan mengurangi atau menselisihkan antara koordinat di foto atau di peta foto dengan hasil pengukuran. Nah, di sini kita bisa lihat ada delta X, ada delta Y, ada delta Z. Nah, kira-kira 8 cm, 13 cm, 30 cm itu masuk tidak dalam penelitian atau dalam standar pemetaan. Nah, ICP inilah yang berfungsi untuk mengontrolnya. Kalau di koordinat, perbedaan koordinat ICP-nya sangat besar atau di luar standar, ortofotonya kemungkinan tidak bisa digunakan atau harus diolah kembali. Jika hasil ICP atau hasil kontrolnya itu dia di bawah standar atau masuk dalam standar, sehingga hasil ortofoto kita itu bisa digunakan. Seperti itu kurang lebih ya ICP. Nah, konfigurasinya sendiri bisa dilihat yang di sebelah kiri yang warna merah itu GCP, yang sebelah yang warna biru ini ICP. Jadi GCP dan ICP itu distribusinya itu selalu berdekatan ya. Di sini di penelitian ini dilihat GCP-nya dia menggunakan pojok dan ICP-nya tersebar banyak ya. Kenapa tersebar banyak di sini ICP-nya? Ya untuk memastikan daerah-daerah ini kualitasnya sudah masuk atau belum, atau kualitasnya sudah baik atau belum. Nah, di ICP itu fungsinya hanya mengecek saja ya, tidak sebagai acuan pengolahan data. Nah, di sebelah kanan juga ini ada GCP dan ICP-nya sebarannya. Di GCP dan ICP itu selalu berdekatan. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya suatu peta UPI, ya GCP-nya ini kita sebar warna merah dan ICP-nya yang warna hitam. Ya, biar kita tahu titik ini yang hitam-hitam itu sebenarnya berapa sih akurasinya. Nah, di sini kita ukurnya. Jadi situ perbedaan GCP dan ICP. Persebarannya tetap sama, bentuknya sama, pengukurannya sama menggunakan GPS geodetik atau terrestris, hanya pada saat pengolahannya berbeda. GCP dimasukkan dalam pengolahan, sedangkan ICP itu dibiarkan tidak dimasukkan dan nanti akan kita bandingkan. Pengukuran GCP dan ICP sendiri umumnya menggunakan metode pengukuran untuk penentuan posisi dengan akurasi kurang dari 10 cm. Nah, kira-kira di pemetaan yang kurang dari 10 cm itu apa? Nah, ada dua ya biasanya, menggunakan geodetik dan menggunakan survei terrestris atau total station ya. Dua, bebas ini silahkan menggunakan yang mana. Hanya untuk lebih mudahnya memang biasanya kita gunakannya menggunakan GPS survei satelit atau GNSS dengan metodenya bisa statik ya, bisa rapid static atau stop and go atau RTK mungkin ya. Untuk beberapa keperluan mungkin bisa pakai RTK. Oke. Nah, di sini kita akan bahas jumlah GCP dan ICP yang sesuai dengan standar ketelitian peta dasar. Nah,
kita akan bahas bahwa jika kita mengacu kepada Perbik nomor 1 tahun 2020, ini termasuk peraturan yang sangat baru ya, mungkin baru bulan ini. Di sana disebutkan bahwa untuk kamera non-metrik, kamera non-metrik itu masih ingat bahwa kamera non-metrik itu adalah kamera yang sifatnya industrial atau yang biasa kita gunakan ya, tidak ada informasi metrik di sana sehingga harganya juga terjangkau. Nah, di Perbik nomor 1 ini dijelaskan bahwa untuk kamera non-metrik akurasi koordinat control point hasil pengolahan adalah 0,15 kali ketelitian peta dasar. Oke. Maksudnya apa? Kita lihat sebelumnya ketelitian peta dasar. Nah, jika kita mengacu kepada ketelitian peta RBI skala 1/1000, untuk kelas 1 ketelitian horizontalnya adalah 20 cm. Nah, kalau lihat di sini 0,15 berarti ketelitiannya peta dasarnya 20 cm. 0,15 kali 20 sekitar 3 cm ya. Jadi kita akurasi pengukuran GCP per titik itu akurasinya harus 3 cm. Silakan masing-masing pikirkan kira-kira metode apa yang tepat untuk melakukan pengukuran sehingga akurasinya 3 cm. Oke. Ya, banyak ya. Silakan dicari. Kemudian yang 2, akurasi koordinat triangulasi udara. Nah, ini yang tadi dimaksud bahwa ketika kita membandingkan hasil ICP koordinat ICP pengukuran GPS geodetik dengan koordinat ICP di hasil model, itu tidak boleh lebih dari 0,4 dikali ketelitian peta dasar. Nah, di sini ketelitian peta dasar tadi berapa? 20 cm. 20 kali 0,4 itu sekitar 8 cm. Jadi selisihnya tidak boleh lebih dari 8 cm antara koordinat ICP di model dengan koordinat ICP di koordinat hasil pengukuran GPS atau ukuran penentuan posisi. Oke. Nah, untuk ortofoto 0,5. Jadi yang harus kita ketahui bahwa kita mempunyai standar dan kita harus tahu bahwa standar ini itu digunakan nanti di manapun, apalagi di Indonesia. Oke, kalau bisa dilihat tadi jika kita hasilnya seperti ini 0,0088, 0,133, 0,38, apakah ini sudah sesuai standar atau belum? Sepertinya belum ya, karena di sini 8,8 cm X-nya, Y-nya 13 cm, Z-nya 38 cm. Sedangkan standar untuk skala 1/1000, nah ini bicara 1/1000 kelas 1 dia belum masuk karena tadi syarat 8 cm. Nah itu ya, jadi itu pentingnya kita mengetahui standar. Jadi jangan sampai hasil pekerjaan kita itu ditolak ya, karena kita tidak tahu standarnya. Oke, itu saja terkait apa yang bisa saya sampaikan. Nah ini ada tugas pribadi, jadi tolong buat rencana pengukuran GCP dan ICP peta kampus UPI syarat sebagai berikut. Nanti bisa dilihat di PPT-nya, dan tolong sesuaikan syarat ini dengan peraturan Perbik 1 tahun 2020. Tugas dibuat dalam bentuk makalah, jadi nanti dibuat dalam bentuk semi proposal di mana nanti ada latar belakang dan lain-lain sampai metode penentuan posisinya seperti apa, sebarannya seperti apa, jadwal dan alat yang digunakan seperti apa. Silahkan dibuat ya dalam bentuk soft copy saja. Oke, terima kasih semuanya atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.